belajar praktek yang disimulasikan oleh PKP Mardiaksa, didirikan dan dibina langsung oleh beliaunya Pak Ajari, dan insya Allah kegiatan ini tidak dipungut biaya alias gratis 100% sampai panjenengan lulusnya. Di pertemuan ini sangat penting, sebenarnya sudah awal-awal kemarin mau kita adakan seperti ini, tapi karena Pak belum corona sehingga keterbatasan situasi dan kondisi hingga sampai saat ini baru bisa kita selenggarakan. Dan semoga ini tidak mengurangi suatu hal apapun, kita semuanya tetap semangat untuk menjalani proses di PKP Mardiaksa. Sebuah kebanggaan dan rasa bersyukur ketika kita punya kesempatan untuk bersama-sama beliau, karena selain kita akan menambah pengalaman di PKPM ini, tentu kita akan juga bertambah pengalaman di bidang yang lain, karena beliau-beliau orang yang punya banyak pengalaman. Tentunya kalau kita sering kumpul dengan orang yang banyak pengalaman, tentu kita akan tertular atau setidaknya mendapatkan pengalaman dari beliau-beliau dengan kita sering komunikasi. Ini manfaat-manfaat lain yang perlu kita syukuri. Ya, bentuk syukurnya adalah dengan serius apa yang kita miliki. Kita ikut PKBM bukan untuk jadi apa tak apa, tapi setidaknya dengan ikut PKBM ini kita menyampaikan pesan kepada keluarga, tetangga, teman, saudara bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Itu yang penting. Kalau kita sudah punya anak, berarti memberikan semangat kepada anak untuk terus menuntut ilmu. Ini yang terpenting. Jadi tidak sekedar kok sekolah kita diopo, orang masalah dadi ini, tapi tambah pengalaman itu penting. Soalnya ketika kita semakin banyak pengalaman, semakin banyak pengetahuan, ngotornya ini berkurang. Sehingga semakin pengetahuannya banyak, semakin pengalamannya banyak, hidup kita semakin lurus. Nah, ini yang kita sedang jalankan bersama PKP. Ini adalah bagian dari menambah hal-hal tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah, PKPM Mardiaksa Tuban, binaan kejaksaan di Tuban sudah berdiri. Dan mungkin berinfo bahwa PKPM ini sudah mendapat izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, dari Dinas Pendidikan Provinsi, dan yang paling penting dari Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi intinya PKBM ini sudah bisa mengadakan ujian nasional sendiri. Nah, syarat dari untuk terbitnya ijazah itu adalah harus punya izin dari Kementerian. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan doa-doa semuanya tokoh depan ini, semua PKBM Sebelum saya jelaskan, mungkin saya perkenalkan dia Pak Martaji, berdiri Pak Martaji. Pak Martaji ini adalah wakil kepala sekolah 2 PKBM Mardiaksa. Silakan Pak Martaji. Ya. Dan kiri saya Pak Wahir ini adalah pengawas. Beliau sebagai kepala Kasubag bagian Minaan di Kejaksaan Tuban juga merangkap sebagai pengawas. Kita harus apresiasi ya, terima kasih beliau orang Sumatera, jauh dari sini mau menjadi pejabat untuk penyelenggaraan ini. Dan saya terima kasih Pak Wahid karena kontrak kita ini 5 tahun Pak. Jadi notaris nanti selama 5 tahun biar Bapak Wahid ini kemana-mana harus sering kesini Pak. Ya. Dan sebelah kiri saya adalah putra daerah dari Pak Johan. Ya. Beliau adalah bendahara Johan ini. Terima kasih Pak Johan dan Pak Wahid dan juga sekretaris. Dan nanti ada lagi yang lain mungkin. Dan sebenarnya kepala sekolahnya yang pertama itu ada Pak Anwar, karena beliau ada Pak ya, ada
yang penanggung jawab di sini di Kecamatan Montok di lapangan adalah Pak Cipta. Beliaulah kepala sekolah di sini, sebenarnya penanggung jawab di lapangan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada permasalahan silahkan ke Pak Cipta atau langsung ke Pak Taji bisa, ke Pak Cipta bisa, ke Pak Ahmad bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya teruskan bahwa PKBM ini dia satu Pak, bukan sana terus karena saya juga di sana juga yang kedua. Ada satu Pak ini sudah diakui oleh Dinas Pendidikan Nasional. Jadi intinya Bapak Ibu sudah terdaftar untuk ikut ujian nasional. Kalau sudah ikut ujian nasional nanti ijazahnya ada barcode-nya. Kalau ada barcode-nya nggak bisa dipalsu, sehingga Bapak Ibu seandainya nasibnya baik itu bisa mendaftar di CPNS. Jadi bukan surat keterangan tamat, tapi bukan ijazah langsung, dan itu dari pusat. Nanti ibu namanya siapa? Namanya Bu? Nah, contohnya Ibu Siti Korumah ya, tamat. Program apa Bu? Paket apa? Paket C. Nah, nanti tahun depan nanti Ibu lihat Ibu Siti Korumah lihat intinya siapa? Ibunya siapa? Jadi nggak bisa lagi dipalsu. Itu bedanya. Kita punya prinsip bersama. Setiap ada kemauan pasti ada jalan. Setiap bapak-bapak ibu yakin berhasil pasti ya. Tapi harus ada pengorbanan ya, Bapak ya. Harus haji, harus sekolah ya. Itu bedanya. Jadi biarpun kita tidak punya kelas, biarpun kita hanya sebenarnya seperti ini. Kenapa saya nggak mau kesini, belum bisa kesini? Karena izinnya belum keluar. Saya malu, saya kesini tak tahu apa-apa saya kesini tak tahu tahun depan, kok nggak bisa ngelamar PNS percuma. Tapi itu gitu kan? Tahu kan? Alhamdulillah ini udah kalau dari 2 bulan yang lalu Pak Cipta, misalnya Pak Mati dulu, izinnya biar keluar dulu. Kalau izinnya keluar, saya baru bilang buat. Tolong ini Bu, Bapak Ibu semuanya digunakan sebaik-baiknya. Ya, taati aturan minimal 75% kehadiran. Tapi kalau bisa yang masih mau kerja di mana bisa. Jadi jasa ini memang benar-benar benar, teman-teman ada apa rezeki, ada ini ya. Bapak Ibu bisa melakukan PNS, coba aja Pak, coba ya. Tapi ingat Pak, di situ ada batas IPK-nya. Jadi harus pinter ya, kalau mau PNS itu harus 7 rata-rata. Gitu. Baik-baiklah sama Pak Cipta supaya nilainya baik. Kalau saya kan nggak tahu. Syaratnya harus disiplin Pak ya, disiplin. Jadi nggak usah dibikin stres, nggak usah santai aja. Seragamnya bebas rapi. Nanti kalau ujian nasional harus kita begini, kalau ujian nasional karena apa? Ada dari Dinas Pusat ke sini. Ya, ada ujian ada pas ujian. Tapi kalau pas biasa nggak apa-apa. Pakaian bebas ya. Nah, kemungkinan nanti kalau sudah pandemi COVID-19 selesai, itu mungkin jadwalnya nanti hari Sabtu Minggu. Nanti bisa dimulai. Untuk sementara dulu nanti kalau ada dari Dinas mulai belajar di situ. Ya. Jadi sekali lagi kalau paket A, paket B, paket C itu benar-benar ada. Jadi tidak abal-abal ya Pak ya. Ya, silakan. Ini biaya gratis. Tidak perlu apapun juga. Bapak Ibu adik-adik nggak usah memikirkan dari mana, tapi yang jelas halal, tidak ada dari kejahatan, tidak ada kita. Yang penting sekolah yang rajin, yang tenanan, serius, itu ya, jelas itu. Kenapa? Dan ingat Pak, 2 tahun lagi
kan kita jangan berani ada ijazah tinggal nasib panjenengan semua. Dan ijazah itu mau dapat bukan itu. Ingat 2 tahun lagi Tuban akan membuka megaproyek besar. Membutuhkan tukang sapu berapa? Membutuhkan cleaning service berapa? Ini service membutuhkan tenaga kerja berapa? Banyak sekali, 1.700. Masa putra daerah tidak bisa? Harapan saya panjenengan putra daerah harus bisa. Ya, itu angan-angan kita kenapa kita sekolah itu karena tahu masih panjenengan bisa. Kita kasih bocoran bahwa 5 tahun, kalau 2 tahun lagi Tuban ini akan ada mega proyek besar membutuhkan tenaga. Kita nggak usah ngapur-ngapur ya tenaga, aku bagaimana nggak usah. Kita tenaga ya apa istilahnya yang mana yang sama-sama SMA bisa tutup. Yang paling nggak setiap bulannya itu di BUMN, BUMN itu lumayan.